Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dari kelas Ekonomi Islam 2F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Bapak Imsar MSI. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengantar mikroekonomi. Sebelum masuk ke mikroekonomi, di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari bagaimana pengambilan keputusan oleh suatu individu untuk memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang ada. Ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah mikroekonomi dan yang kedua adalah makroekonomi. Mikroekonomi secara garis besar diambil dari kata mikro yang berarti kecil. Di sini kita mempelajari bagaimana pengambilan keputusan oleh suatu individu terhadap seluruh kegiatan ekonominya. Baik ia konsumen, rumah tangga, maupun perusahaan. Contohnya, jika kita mempunyai uang 5.000, apa yang akan kita lakukan? Contoh yang kedua, jika harga kain naik, maka apa dampaknya bagi perusahaan baju dan celana? Selanjutnya, mikroekonomi terbagi menjadi dua, yaitu mikroekonomi konvensional dan mikroekonomi syariah. Mikroekonomi konvensional, di mana setiap perilaku yang diambilnya sesuai dengan aturan dan norma sesuai persepsi masing-masing. Sedangkan, jika mikroekonomi syariah, bertindak sesuai aturan dan norma syariah. Jadi, seluruh perilakunya dibatasi oleh aturan-aturan agama Islam. Selanjutnya ke makroekonomi. Makroekonomi cakupannya lebih besar. Jadi, dia tidak hanya mengambil keputusan suatu individu, melainkan seluruh kegiatan ekonomi. Contohnya seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke metode analisa ekonomi. Metodenya itu ada dua, yaitu metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif itu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi yang khusus. Contohnya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang menurun, maka permintaan akan meningkat. Metode ini banyak dipakai oleh pakar-pakar ekonomi untuk menjelaskan kondisi ekonomi. Selanjutnya, metode induktif. Metode induktif ialah kebalikan dari metode deduktif, di mana pengambilan kesimpulan diambil dari hal yang bersifat khusus untuk dijadikan kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini untuk menguji teori yang ada dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu kapitalis, komando, dan campuran. Di sistem ekonomi kapitalis, pemerintah tidak ada campur tangan terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Di sini, masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, yaitu sistem komando. Sistem komando, pemerintah memegang penuh seluruh kegiatan ekonomi. Pemerintah yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan ekonomi yang berlaku. Sedangkan sistem ekonomi campuran ialah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat juga memiliki kebebasan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar ekonomi. Yang pertama, sumber daya yang ada di muka bumi ini hanyalah titipan Allah. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Yang kedua, yaitu berlaku adil, berlaku jujur, dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Dan yang terakhir, jika kekayaan sudah mencapai nisabnya, maka wajib membayar zakat. Saya rasa sekian dari video ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.